Eh, bukan dari G Communication ya Bu. Artinya saya dari cabangnya, saya dari Al Gibran. Kemudian tiba-tiba saya ditarik ke Gcom, berawal dari sesuatu yang eh, teknis sekali ya Bu. Mungkin kalau Pak Hari hadir di sini, Pak Hari juga tahu bahwa saya disuruh pegang Indosat, itu saya ingat sekali Bu. Saya nggak paham itu apa media monitoring. Saya juga nggak paham. Ini bukan dunia saya gitu. Karena 4 tahun di kampus itu bukan ini yang saya pelajari gitu. Kurang lebih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tahu bahwa kerja keras itu, saya setuju dengan pernyataan beliau bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena kalau saya lihat dalam perjalanan hidup saya mungkin nggak sesukses beliau ya Bu, tapi uh, ada satu tujuan yang sama untuk dituju gitu kan, menjadi sukses di kemudian hari, berawal dari nol sekali Bu. Nggak mungkin teman-teman yang lain memulainya sudah dari angka 5, angka 10 gitu kan Bu. Artinya tidak dari nol. Sedangkan saya betul-betul buta sekali dengan dunia. Apa sih itu media monitoring? Memonitor media gitu. Saya nggak pernah belajar tentang itu. Eh, Teman-teman mungkin lebih jago soal media monitoring ketimbang saya. Tapi saya tahu bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, dan pada akhirnya saya naik sedikit ya Bu. Naik jadi supervisor, naik lagi jadi wakil, manajernya Pak Hari, dan naik lagi jadi manajer, dan alhamdulillah sekarang jadi project manager Bu. Bukan manajer lagi tapi project manager, pegangnya Bukannya yang direktur juga sekarang, Wan, direktur IPN Institute. alhamdulillahnya sampai ke situ Bu, tapi itu masih baru lah ya. Jangan disebut dulu Bu. Artinya saya lebih suka hidup ini berproses seperti yang beliau pencetus buku tadi lakukan gitu. Kalau saya ibaratin itu, kalau pesepak bola ada dua sepak bola terbaik dunia saat ini, Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Tapi saya lebih menyukai Cristiano Ronaldo karena Messi berdasarkan bakat, Ronaldo berdasarkan kerja keras gitu. Jadi barangkali sharing saya seperti itu sih Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya 6 tahun di Jiko, mau 7 tahun. Mudah-mudahan saya bisa lebih mengembangkan diri lagi dan lebih berguna lagi Bu. Jangan sampai jadi apa Bu, deadwood ya. Artinya kayu mati atau apa gitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya itu bukan pertanyaan ya, tapi sharing yang bagus gitu kan. Jadi sedikit yang saya tangkap, apa kalau mau sukses itu memang harus kerja keras? Ya jawabannya ya iyalah gitu. Kata Helmiahnya, nggak ada orang sukses itu santai gitu. Tiba-tiba sukses datang dari langit, ya nggak ada. Jadi bahwa semua orang mungkin punya mimpi yang sama-sama punya mimpi yang sukses gitu kan. Sama-sama tahu cara mencapainya. Oh, gue kalau mau sukses nih harus begini. Tapi tidak semua orang punya kegigihan yang sama. Ada yang kemudian baru kebentur satu masalah, yang keluar adalah ngeluh-ngeluhnya apa dan sebagainya. Nggak terus melihat frame yang lebih besar bahwa, oh ada masalah seperti ini nih, gimana solusinya dan gimana saya bisa bertumbuh dengan mengatasi masalah ini, dan sebagainya. Oke, masalah ini diselesaikan, tapi jangan lupa, makanya itu yang penting self-talk ya, ngomong dengan diri sendiri itu penting banget. Dan itu memang paling efektif itu dilakukan ketika malam hari, sholat tahajud. Disitulah segala solusi itu rasanya keluar nih kalau ada masalah. Pengalaman pribadi saya ya. Kalau lagi ada masalah mungkin, kok klien banyak yang komplain ya, kok karyawanku mulai gini-gini ya, kok anakku mulai gini-gini ya. Sholat tahajud aja deh lu. Habis sholat tahajud itu rasanya ada petunjuk-petunjuk, oh ini harus begini nih. Jujur itu pengalaman pribadi. Jadi selama ini ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang ada itu munculnya di malam hari dengan self talk ya. Kalau dalam Islam mungkin ngobrolnya sama Allah, curhatnya sama Allah di situ. Mungkin orang sama-sama kerja keras, tapi kalau yang sering melakukan self talk hasilnya akan berbeda. Kenapa sih Gcom kemudian tiba-tiba mengambil perubahan pola bisnis padahal belum pandemi, gitu kan? Itu juga kita nggak ngerti.
kenapa tiba-tiba ada ide seperti itu dan sebagainya. Gitu. Jadi itu yang nggak boleh dilupakan ya, Man, bahwa kerja keras, cara kita menyikapi setiap masalah dan self-talk, lalu bagaimana sih untuk menggapai ini, meskipun lagi kerja di posisi A, tapi gimana ya, aku kan mimpinya ini, kalau aku di sini, bener nggak ya, gitu. Jadi ketika dia seorang engineer, sudah bekerja sesuai bidangnya, sesuai engineer, dapat penghargaan bagus, tapi dia mikir, tapi kan tujuan saya adalah untuk jadi manajer, jadi direktur. Kemudian dia riset tuh, dia tuh nanya-nanya ke teman-temannya di organisasi dan sebagainya. Kalau posisi engineer tuh kemungkinan jadi manajernya besar atau kecil sih? Nah dari hasil itu dia tulis bahwa saat itu bahwa untuk yang berpeluang menjadi manajer itu adalah biasanya dari pemasaran, dari finance, dari operasional. Jarang sekali yang dari teknik atau dari produksi, dari bagian produksi. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk mengambil kuliah S2 manajemen. Di perusahaan-perusahaan berikutnya dia tidak memilih posisi sebagai bagian produksi, tapi dia memilih sebagai bagian operasional demi mewujudkan karirnya sebagai manajer gitu. Itu yang lain dong, ayo sharing. Pasti banyak hal-hal atau kejadian-kejadian tentang motivasi diri, kesuksesan atau kendala-kendala yang dia hadapi. Mungkin bisa saling berbagi gitu. Iya. Halo, Bu. Oke. Silakan Ustaz Haris. Iya. Bukan sharing ya ini ya. Ini lebih ke rasa penasaran sih. Pertama, itu kan dari awal slide muncul itu sudah kental sekali aroma Steven gitu ya, Bu ya. Ini saya mau nanya nih, Coach Armala itu dari satu dari kelompok ya, atau apa bilangnya gitu ya. Coba tebak. Itu apa? Iya. Terus Coba tebak mesin buku The Manager apa? itu. Thinking. Ya. Terus buku The Manager tadi yang itu lebih ke arah beliau memang orang thinking, atau terus kemudian menuangkan bukunya, kemudian ngajak sama Encus tuh. Siapa namanya itu yang terakhirnya Cus itu? Yaitu untuk Muhaimin, Husaima itu, agar bukunya itu lebih gampang diterima publik itu ya, atau gimana, karena kan orang thinking ini nebak-nebak aja sih Bu ya. Orang thinking kan kalau olah katanya payah gitu ya, walaupun nggak semua ini. Itu satu sih Bu, pertama. Awalnya nebak gitu ya. Jadi apakah Coach Armala itu termasuk dari kelompok Steven, kemudian beliau punya passion yang itu ya, ke sana gitu ya. Terus MK-nya apakah memang thinking gitu ya. Kemudian lagi juga Ibu tertarik baca itu gara-gara saya thinking nih, kemudian saya lebih maksudnya ini ada buku The Manager nih, kemudian saya thinking nih, kemudian kayaknya cocok banget nih, atau gimana gitu ya. Itu sih Bu, kira-kira begitu aja dulu. Oke, makasih Ustaz Haris. Jadi Coach Armala itu bukan promotor Steven ya. Jadi kalau Ustadz lihat IG saya, itu yang saya follow itu rata-rata motivator gitu ya. Rata-rata motivator, dan salah satunya adalah beliau gitu. Selain itu ada coach-coach yang lain sih gitu, coachnya banyak. Tapi di salah satu training saya itu beliau pernah dibahas bahwa ternyata seorang Coach Armala itu adalah mesin kecerdasannya thinking. Oh, makin dong idola gitu kan. Kemudian pada awal tahun ternyata beliau menerbitkan buku, dan waktu itu saya beli pada saat masih inden tuh. Bukunya belum cetak tapi dia udah ngomong bahwa saya bikin buku bla 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 bla. Kalau mau yang inden silakan ya. Itu saya inden, saya orang ke 100 berapa gitu. Nah, setelah beli bukunya, nah menurut saya
kalau ini dibaca oleh seseorang yang mungkin usianya 20-25-an harusnya bisa membantu ngebenerin lagi yang selama ini mungkin belum sumeke mewujudkan mimpinya, ya kan? Baca deh buku ini. Gitu, bahwa kita bisa, tapi ya memang kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari yang lain gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu aja sih, menguatkan bahwa mimpi itu ya jangan cuma punya mimpi terus kita rebah-rebahan, kalau ada masalah ngeluh, dikasih tugas tambahan lagi teriak apa dan sebagainya, dan berharap mimpi itu tercapai. Hello gitu kan. Ayo baca gitu, bahwa untuk mencapai mimpi ya kerja keras gitu. Itu sih, jadi nggak ada hubungannya, beliau bukan promotor Stephen, bukan geng saya gitu-gitu ya. Tapi sosoknya pernah dibahas. Tapi saya sudah follow beliau lama gitu. Tuh. Yang lain? Ada pertanyaan di kolom chat kayaknya tuh, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ibu no voice. Oh, sorry. Baik. Kok double ya, sorry. Silakan, yang open mic dulu. Oke, baik. Saya Ibu Audrey. Iya. Tadi saya menyoroti kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Nah, ini mungkin kerja keras semacam apa gitu ya, Bu ya? Karena kan ada seseorang yang merasakan, wah saya udah kerja keras nih, tapi kok gini-gini aja. Tetapi kan itu menurut lu, belum menurut yang lain. Nah, betul. Mungkin itu satu. Kemudian mumpung sekalian promotor Stephen nih sedikit mau nanya. Nah, si istri saya itu kan thinking banget Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk orang thinking itu untuk bisa cepat berubah dari satu zona ke zona yang lain, kemudian dengan tujuan yang baik, itu pemicunya apa? Kemudian yang bikin dia nggak nyaman saat kita komunikasi itu apa? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik Ustaz. Itu tadi saya bilang, ngerasanya kok udah kerja mati-matian, tiap hari pulang malam, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Itu, jadi ibaratnya gini, ini kita nih ya, kita di sini, terus kelihatan nggak sih? Mana? Misalnya kita di titik A, terus kita udah punya mimpi di titik B, sebelah kanan kita. Terus kita kerja keras mati-matian, tapi sebetulnya ternyata kerja keras kita ini arahnya ke titik C, yang menjauh dari kesuksesan. Artinya apa gitu, Tat? Kerja kerasnya nggak semata kerja keras aja, tapi kan kita harus mempetakan, untuk saya bisa mencapai posisi ini, berarti saya sebelumnya harus, untuk bisa mencapai D, berarti saya harus sebelumnya, misalnya saya A, ingin mencapai D, berarti kan untuk menuju D, saya harus B, C, gitu kan. Atau kemudian ada mukjizat dari B bisa langsung ke D, ngeloncat. Nah, tapi kerja kerasnya itu harus mengarah ke menuju kesuksesan. Ada orang yang kerja keras, asal kerja keras, tapi sebetulnya menjauh dari apa yang dituju. Yang penting, kan katanya yang penting kerja keras, ya nggak juga kali ya. Kerja kerasnya yang mengarah, karena ada misalnya gini, posisinya mau jadi manajer, tapi kemudian udah bagus pindah-pindah perusahaan, tapi pindah-pindah perusahaannya, pindah-pindah posisi yang kemudian ngacak posisinya dan kemudian tidak mengarah kepada tujuan bahwa dia menjadi manajer. Itu kan juga sama aja kerja kerasnya tidak terarah menuju tujuan yang mau dia capai gitu. Itulah pentingnya self talk. Self talk itu merenung, benar-benar merenung gitu kan. Oh, kita mau mencapai ini, gue udah ngelakuin ini, kayaknya bener nggak ya?
itu percaya nggak percaya akan ada. Ya kita dituntun gitu. Itu satu ya. Jadi kerja keras wajib, tapi ya itu tadi dibarengi self talk, kemudian menggali informasi, nanya-nanya gitu kan. Untuk mencapai ke sana udah benar belum dan sebagainya. Perihal thinking, ini jadi melebar ke Steven nggak apa-apa ya. Gita thinking ya. Gampang sih mempengaruhi orang thinking itu. Yang penting kasih data, kasih fakta. Masuk di logika dia berubah. Gitu. Tapi kalau yang diceritain contoh-contoh yang nggak masuk akal, ya nggak bisa diterima gitu. Jadi ajak ngobrolnya pakai data, pakai fakta. Kalau ngarang ya, ngomong apa sih gitu kan? Nggak ada faktanya. Gitu, Tat. Sesimpel itu ngomong sama orang thinking. Ustadz Qadri ada lagi? Terima kasih Bu, itu aja dulu. Ya baik. Jeffrey, pertanyaannya menjadi seorang pemimpin tapi dipandang atau dihargai bawahnya, dan apakah seorang pemimpin harus mempunyai banyak gelar? Terima kasih. Yang terakhir dulu saya baca. Seorang pemimpin apakah harus mempunyai banyak gelar? Tidak harus. Tapi harus punya ilmu dan wawasan yang lebih banyak daripada anak buahnya, iya. Ilmu dan wawasan itu kan tidak harus dicapai dengan gelar. Sekarang di YouTube udah banyak. Lu mau cari ilmu apa, semua ada. Di Google, nggak usah beli buku, mau belajar tentang apa, ada. Jadi kuncinya di situ. Seorang atasan kan tadi dibilang, seorang leader tuh contoh untuk bawahannya. Makanya harus lebih pinter, minimal dalam hal wawasan dan keilmuan gitu. Jadi tidak harus memiliki gelar yang banyak atau gelar lebih tinggi dari bawahannya, itu nggak harus. Tapi dengan memiliki banyak wawasan dan keilmuan, ya pasti dengan sendirinya bisa menyelesaikan masalah-masalah dan bisa mengatasi anak buahnya. Dan untuk memiliki ilmu dan wawasan yang luas tidak harus mengeluarkan uang. Internet di kantor kan gratis. Jadi silahkan belajar. YouTube-nya jangan buat game aja. Tapi juga buat belajar ilmu-ilmu, tutorial, dan sebagainya. Apapun yang ingin diketahui teman-teman. Jadi sekarang sebetulnya rada miris sih kalau di tengah masa globalisasi gini masih nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Karena kan semua bisa dijangkau dengan internet. Gitu. No reason sebenarnya kita nggak punya wawasan yang luas dan ilmu yang banyak gitu. Dengan sendirinya ketika kita memiliki sikap mental yang positif, menunjukkan kapasitas layak untuk dijadikan contoh, tanpa harus banyak berbicara, pasti bawahan akan menganggap, artinya apa tadi, akan menghargai gitu kan. Dan ketika ada masalah, kita mampu mengatasi, minimal kalaupun misalnya nggak mampu mengatasi ya ajak diskusi bareng. Ini gimana ya baiknya, ada masukan nggak dan sebagainya. Gitu. Rasanya itu sih Jeff tipsnya. Tidak harus punya gelar, tapi ilmu dan wawasan yang banyak iya. Dan harus menunjukkan sikap mental yang positif, karena mau nggak mau, atasan adalah contoh, teladan, gitu. Lanjut yang lain. Coba Sari. Oh, oke. Ibu, saya tertarik tadi terdapat 3 komponen kunci kesuksesan Bapak Arman ya? Armala, sorry. Itu salah satunya itu perihal mengeluh ya Bu. Kalau menurut saya pribadi, mengeluh itu kan manusiawi ya Bu ya. Tapi ada juga mengeluhnya itu dalam bentuk mengeluh sama Allah, atau mengeluhnya justru balik ke manusia. Setinggi apapun juga pasti nggak luput juga dari mengeluh, baik itu dalam hal kecil maupun hal besar. Itu kan hal manusiawi ya Bu. Apakah Bapak Armala juga tidak pernah melakukan, aku merasa sih tidak pernah merasa mengeluh dalam hidupnya Bu, seperti yang tertuang dalam bukunya. Terus saya setuju nih Bu sama yang tadi perihal Bapak Armala sampaikan, bahwasanya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi saya pribadi dan berpikir gitu ya Bu, kalau selain kerja keras itu juga ada kerja cerdas sama kerja tuntas, karena kalau kerja tidak tuntas pun dirasa hasilnya akan kurang maksimal. Terus
tidak mudah puas dengan yang ada. Saya bersyukur banget karena Jiko memberikan wadah untuk kita terus bertumbuh dan berkembang. Ini tergantung bagaimana kita melihat peluang dan memanfaatkan wadah dan peluang tersebut sih, Bu. Terima kasih. Oke. Mengeluh ya, Ri. Jadi gini, sebetulnya dalam kondisi apapun, kita lagi jalan-jalan, kita kondisi punya pasangan atau nggak punya pasangan, kondisi di kerjaan, itu semua kondisi memungkinkan kita untuk mengeluh. Sesempurna apapun kondisi, kalau kita mau mengeluh bisa. Tapi kan sebenarnya mengeluh dan tidak mengeluh itu pilihan. Pilihan buat kita. Artinya di situ ada pilihan untuk kita menyikapinya dengan positif atau negatif. Ketemu kondisi kayak gini, ngeluh. Ketemu kondisi kayak gini, ngeluh. Artinya kita memilih menyikapinya dengan negatif. Nah, pilihan itu kan bisa kita kendalikan. Ada kondisi kayak gini, kita milih mengeluh, atau kita milih memahami, lalu melihat frame yang lebih besar, ini apa sih sebenarnya message-nya Tuhan ngasih saya kondisi kayak gini, lalu solusinya apa? Ke situ aja terus konsisten. Ada kondisi kayak gini, ini apa ya tujuannya? Ada kondisi kayak gini ya. Lalu solusinya apa ya? Setiap kondisi ketika kita pengen mau coba arahin ke situ. Apa ya message-nya ya? Saya mau dikasih tahu tentang apa ya? Saya disuruh belajar apa ya? Kok ada kondisi kayak gini? Gitu. Ya ini Bu, mungkin orang-orang yang sudah mengalami perjalanan karir yang cukup panjang dan berpindah-pindah perusahaan, sudah bisa mengambil kesimpulan begitu, Ri, bahwa kalau setiap ada kondisi-kondisi lingkungan kerja, pekerjaan, proyek, karyawan, atau apapun yang mulai tidak sesuai atau sebetulnya bikin emosi jiwa gitu ya, itu pilihannya kan dua. Kita disuruh belajar apa ya? Gitu. Terus solusinya apa ya? Konsisten aja di situ. Lama-lama malu mengeluh, Ri. Nggak ada guna gitu kan. Gitu. Terus tadi apa, Ri? Kerja keras, kerja tuntas, dan kerja cerdas. Oh iya, ya itu include lah. Kalau mau dijabarin satu-satu banyak ya. Keras, cerdas, tuntas, apalagi. Ya tapi intinya semua itu dilakukan dengan bekerja keras itu artinya bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya dengan baik, do your best, kemudian sampai titik, tidak sampai koma yang sering saya sampaikan ya. Kalau kerja itu jangan sampai koma, tapi sampai titik gitu kan. Kalau yang misalnya lo lakuin baru koma misalnya gitu kan, harus sampai titik gitu kan. Nah itu yaitu include lah bahwa semuanya harus dikerjakan dengan baik sehingga tuntas, sehingga kemudian bagaimana mengefektifkan pekerjaan itu include bahwa kita harus bekerja keras dalam artian itu. Gitu. Sari juga salah satu yang saya menyaksikan metamorfosanya ya dari awal masuk sampai sekarang, perubahannya sudah cukup jauh ke arah yang lebih baik. Termasuk teman-teman yang lain itu, teman-teman Algibran, teman-teman Jikom, Awan tadi dan sebagainya, saya menyaksikan semuanya bermetamorfosa gitu. Dan kayaknya bagus ya kalau saya bukukan satu persatu dengan nama samaran. Oke. Lanjut. Boleh izin? Ya. Oke. Sedikit nyambung Sari tadi ya. Saya pernah baca tuh Bu. Sebenarnya kalau mengeluh itu nggak apa-apa asal nggak sering-sering. Tapi yang nggak boleh itu menyerah. Nah itu yang nggak boleh ya. Karena pada hakikatnya saya tuh percaya Bu, kalau setiap orang itu bisa melakukan semua hal. Tinggal gimana dia ulet, dia fokus, kerja keras, kerja cerdas. Saya yakin setiap orang bisa melakukan hal-hal yang mungkin dia pikir dia nggak bakal bisa, tapi saya yakin itu bisa. Karena juga saya pernah juga nyoba gitu. Masa ngelakuin ini nggak bisa, saya coba emang gagal juga. Susah gitu, tapi ujung-ujungnya bisa walaupun nggak perfect gitu ya. Gitu. Nah, saya coba tanggepin atau mau tanya juga Bu, di kita ini kan sistemnya project dengan banyak manajer ya Bu. Rasanya saya perlu atau mungkin teman-teman juga perlu tahu
kisi-kisi atau komunikasi seperti apa Bu yang bagus, yang antara manajer dengan timnya, itu agar timnya itu loyal, timnya loyal ke manajernya, dan timnya loyal ke perusahaan dan ke klien juga. Nah, kira-kira komunikasi atau kisi-kisi apa Bu yang diperlukan Bu? Demikian. Nah, salah satunya Mas, kalau baca buku ini ada gitu kan. Tapi saya juga kan jawabnya tidak hanya berdasarkan buku ini ya, tapi juga lebih juga disesuaikan dengan kondisi Jikom ya. Jadi kalau dari seorang leader dalam sebuah project gitu ya, atau tim-timnya itu, kuncinya 3 aja sih Mas. 1 itu tadi, ya seperti yang dikatakan Coach Armala, seorang pemimpin pasti 1 itu dituntutnya menjadi contoh. Jadi kalau udah pemimpinnya aja nggak menunjukkan sikap-sikap mental positif, let's say misalnya responsif gitu ya, terus kemudian rajin, ini konteksnya mau benar-benar di PM dan timnya gitu ya. Ya PM itu harus menjadi benar-benar contoh buat timnya gitu. Apa sih yang bisa dicontohkan ya? Banyak hal, sikap-sikap mental positif dalam hal kemudian dia komunikasi di grup, bahasanya tidak pernah memberikan bahasa-bahasa yang kasar gitu kan. Terus kemudian sikap-sikap disiplin, on time, ya pokoknya selayaknya orang yang pantas untuk dicontoh gitu kan. Misalnya dalam hal pengiriman laporan apa dan sebagainya, mencoba on time dan sebagainya, karena kan itu akan berimbas kepada sistem-sistem di bawahnya kan. Itu 1, ya memiliki sikap mental positif sehingga bisa dijadikan contoh atau teladan bagi timnya. Itu 1. Yang kedua, kemudian adalah memanusiakan timnya. Yang dipimpin itu kan manusia ya, bukan robot. Ya, jadi selain ngomongin kerjaan, deadline, tugas-tugas, ada saat-saat di mana dia harus berkomunikasi tentang hal-hal pribadi, sentuh pribadinya. Misalnya, kalau yang bersangkutan udah punya istri, ya ditanya gimana istrinya, atau lagi hamil, ditanya gimana. Sometimes harus ada obrolan itu untuk membangun kedekatan, sehingga merasanya bahwa, tidak hanya hubungan pekerjaan antara bos sama bawahan, tapi ada kedekatan secara personal. Dan si PM juga harus membuka diri, nggak hanya nanyain kabar istrinya, anaknya, pacarnya, sekolahnya dan sebagainya, tapi dia juga cerita. Oh, saya begini-begini loh. Ada kesenangan juga yang dibagi. Oh, misalnya Mbak Es, Hansa habis ulang tahun loh, gitu-gitu atau apa gitu. Dengan si PM menunjukkan dia juga kemudian open, mau membuka diri, cerita tentang suaminya, dirinya, maka bawahannya pun akan bersikap sama, nggak mau open juga gitu kan. Nah, dari situ ketika ada penurunan kinerja, harusnya PM bisa ngedetek, apa karena masalah ini ya atau apa. Coba kalau sudah terbiasa terbuka gitu, ketika ada penurunan kinerja, ngajak ngobrolnya enak. Lu lagi ada masalah apaan sih? Tapi kalau nggak pernah ngomongin obrolan pribadi, ujug-ujug nanyain, kepo amat gitu kan. Jadi itu harus dibuat mengalir, dan ya dibiasakan ngobrolin tentang personality itu antara atasan dan bawahan, itu menurut saya wajib supaya terbuka gitu ya. Ngajakin bercanda gitu-gitu. Jadi jangan otoriter gitu kan. Itu. Terus yang ketiga, ya harus mampu membawa timnya menuju kesuksesan. Kesuksesan ini relatif. Kalau dalam proyek ya berarti kesuksesan mencapai KPI-nya menjadi 100% semua. Kesuksesan bagaimana si tim ini bisa berkembang, nggak hanya jadi SMO terus, tapi misalnya didorong untuk proyek baru menjadi PM, atau diberi tanggung jawab lebih SMO plus content writer dan sebagainya. Jadi membawa timnya untuk menuju
kesuksesan. Jadi 3 ya, menjadi contoh, kemudian memanusiakan mereka, artinya ngajakin ngobrol juga, tidak hanya masalah kerjaan, untuk membangun bonding personality-nya, dan yang ketiga, membawa timnya untuk menuju kesuksesan. Nah, inilah fungsi manajerialnya. Bagaimana KPI yang sebulan bisa di break menjadi per minggu, per minggunya ada kontrolnya, sehingga end of the month semuanya 100% itu fungsi manajerial. Tapi fungsi yang lainnya yang 2 juga harus berfungsi sebagai leader dan sebagai teman gitu. Itu sih Mas 3. Saya juga bukan pemimpin yang baik Mas, tapi kalau ditanya teori saya bisa gitu. Super banget Bu, thank you. Ada yang lain atau hangus gopenya? Itu gua ada di kolom chat dari mana? Di saya kok nggak ada ya, Hoi? Dibacain dong, Hoi. Nggak ada ya? Bentar, saya bacakan. Dari siapa? Dari Muhammad Haikal Hafiz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang toksik dan selalu menyikapi prinsipnya itu selalu benar? Padahal tidak semua prinsipnya benar dan berjalan dengan baik dalam mengelola perusahaan. Terima kasih. Ini keniscayaan yang terjadi banget. Dan saya juga pernah mengalami. Tapi sekali lagi, karena posisi kita adalah tim atau bawahan gitu ya, atau misalnya undernya beliau, jangan pernah tidak respect dengan beliau. Jangan pernah tidak respect dengan pemimpin, seburuk apapun pemimpin. 1, meskipun dia toksik, meskipun dia kalau ngasih kerjaan nggak tahu waktu, meskipun galak, coba timbulkan rasa respect. Karena apapun beliau adalah pemimpin kita. Itu 1, jangan dihilangkan. Apalagi yang suka ngadumel, gibahin pemimpin, aduh jangan deh. Kan kita masih undernya dia. Gitu kan, kita masih undernya dia, kemudian dia juga bisa mungkin memberikan peluang untuk merekomendasikan kita punya karir lebih baik, atau kemudian juga kita masih terima gaji dari dia, itu jangan. Jadi 1, kalau ketemu pemimpin yang toksik, itu 1 tetap respect. Karena kalau kita udah nggak respect, apapun yang dia katakan jatuhnya nggak enak. Tapi kalau kita respect, 1 respect, yang kedua mencoba memahami. Beliau kenapa ya seperti itu? Oh mungkin karena memang di usia segini belum ada pasangan misalnya ya, karena hal-hal itu bisa berpengaruh juga. Oh mungkin rumah tangganya nggak harmonis, atau mungkin masa lalunya punya trauma tersendiri. Kalau kita sudah berusaha mencari tahu penyebab dia berlaku seperti itu, nah, kita tinggal mengetahui cara kemudian untuk bisa diterima sama dia. Jadi kita jangan punya keinginan, saya mau mengubah nih pemimpin yang toksik jadi ini. Itu bukan kuasa kita, di luar kendali kita. Yang menjadi kendali kita adalah penerimaan kita. Respect, cari tahu dan pahami kenapa dia bersikap seperti itu. 3, cari cara berkomunikasi untuk bisa masuk dengan dia. Bayangkan ya, satu kantor nggak ada yang suka sama dia, tapi Anda bisa memahami dan bisa hoping, bisa berteman baik sama dia, prestasi loh itu. Prestasi. Jadi jangan ke bawah mainstream ya. Oh dia sukanya begini, teman-teman kantor pada ngegunjingin, pada memilih bersikap apatis sama dia, jangan. Justru bersikaplah sebaliknya. Mencoba tetap respect, mencoba memahami, cari tahu penyebabnya, dan kemudian mencari tahu cara agar bisa berkomunikasi dengan dia. Dia sukanya gaya seperti apa pemimpinnya? Oh sukanya kalau dikasih tugas on time. Sukanya kalau dikasih tugas ya udah nggak perlu tanya lagi, udah disediain. Oh dia orangnya suka begini. Coba pahami. Itu kenikmatan luar biasa. Sekali ketemu yang kayak gitu, Mas Haikal bisa menaklukkan. Next bekerja di tempat lain atau proyek lain ketemu kayak gitu, gampang ini. Kemarin yang killer aja gue bisa taklukin, apalagi leader kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau ketemu teman kantor yang toksik, atasan yang toksik, jadiin challenge aja. Jangan terus dijauhi atau malas ketemu sama dia rese gini-gini.
Jangan atuh gitu. Gitu ya Mas, semoga membantu. Kelihatannya rada teoritis banget, tapi enggak loh kalau gitu kita jalanin bisa. Lanjut Hair, masih ada berapa slotnya? 1 Bu, tinggal 1 orang nih. Yuk, terakhir yuk. Yuk, siapa lagi yang mau bercerita? Sharing aja, nggak usah nanya, sharing boleh. Hangus kah? Jangan dong. Yuk, siapa dong? 1 lagi nih. Boleh nambah yang tadi udah nanya. Boleh diacak. Saya sebutkan nih kalau boleh. Ditunjuk gitu jangan, volunteer aja. Tapi boleh nambah dari yang tadi udah bertanya, mau sharing lagi boleh. Yang mau sharing lagi boleh. Boleh. Awan kayaknya udah open mic, Wan. Mau sharing lagi. Boleh nama ya Bu? Boleh. Baik, satu lagi nih Bu. Soft skill apa sih yang harus dimiliki seorang manajer itu agar gampang mempengaruhi bawahannya? Gitu aja. Assalamualaikum. Baik, nanti tambah 1 nih Rita. Sebentar ya Tat, sebelum Ustadz, apakah Coach Armala untuk jadi manajer? Ya lah, work-life balance. Makanya baca Tak di sini. Dia juga di sini menceritakan kehidupan pribadinya, enggak semata-mata yang kerja, enggak. Dia juga melakukan hal-hal yang membuat hidupnya balance, termasuk bagaimana kisah cintanya dia menemukan istrinya dan sebagainya dia diceritain. Bagaimana dia ke bawahan juga suka ngajak hangout apa dan sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat IG-nya dia juga, ya dia kayak gitu. Relationship dengan siapapun dia jaga. After work dia sering makan di mana untuk semata-mata tadi menjaga work-life balance dan kemudian tadi untuk menjalin kedekatan dengan timnya. Ya salah satu cara paling efektif menjalin ini tips juga ya dari PM maupun atasan, menjalin kedekatan paling mudah dengan tim adalah politik perut, traktir makan. Semua urusan beres dengan makan. Gitu ya. Itu cara paling mudah gitu, dan karena dengan makan kita bisa komunikasinya lebih lancar, ngobrolin ini itu dan sebagainya. Tadi Kodi pertanyaannya soft skill dari seorang manajer untuk bisa apa Tat? Gampang untuk mempengaruhi bawahannya, jadi nurut lah begitu. Dihipnotis gitu. Ya. Itu jam terbang kita nanti dengan sendirinya ketemu banyak orang akan tahu cara memperlakukan satu persatunya. Tapi itu bisa dipelajari. Gitu. Dan salah satu caranya ya dengan CV. Itu hanya salah satu aja, tapi cara-cara yang lain banyak sekali. Tes DISC dan sebagainya itu juga efektif buat cara cari tahu seseorang nih gayanya gimana. Kok mendengung ya sebenarnya? Itu kok Tat Kodri ya. Jadi halo. Ya. Mungkin mic-nya bisa di itu kali ya. Close. Nah, oke. Ya. Jadi intinya itu ya Tat, kemampuan kita bisa mempengaruhi orang, satu persatu orang bawahan yang berbeda-beda macam, itu memang satu butuh jam terbang. Dengan makin banyak ketemu tipe orang dan sebagainya, itu kita menjadi makin paham cara berkomunikasi dengan masing-masing karakter. Itu secara experience, itu akan bisa didapat jam terbang. Tapi itu juga bisa dipelajari dengan teori-teori psikologi, sekali lagi baca buku. Salah satunya
ya dengan metode Stephen. Ada juga metode DISC dan metode-metode lain untuk mengetahui sifat-sifat atau karakteristik seseorang. Awal masuk Danamon itu saya belum sebagai head customer service, tapi sebagai HRD tahun 99. Sekarang 2019. Kira-kira 20 tahun ya. Dalam 20 tahun ini kalau boleh saya rincikan macam-macam tipe orang, ya sudah banyak sekali. Jadi nikmatin aja. Kalau ketemu tipe baru, belum tahu cara menaklukkannya, pelajari. Lama-lama kalau ketemu tipe yang sama, oh yang macam beginian mah begini caranya gitu. Gitu ya, Tat. Nikmatin prosesnya, Tat. Itu aja ya, Hoir. Cukup, udah hampir setengah 12. Halo. Saya langsung closing statement aja bahwa teman-teman terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Saya tidak bermaksud menggurui dan saya tidak merasa lebih pintar dari teman-teman. Tadi kita hanya sharing dari apa yang saya baca dan apa yang pernah saya lalui. Gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tidak pintar gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang pas atau tidak berkenan di hati teman-teman. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya dengan Bu Enggar. Itu aja ya, Hoir ya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya, atas cerita-cerita menariknya. Atas pengalamannya selama ini, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dalam menyikapi kondisi kerja kita semua. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, tapi setiap orang pasti punya cara yang bijak untuk menyelesaikannya gitu. Orang yang dewasa pasti dia akan tahu bagaimana cara bersikap. Jadi nggak langsung tok aja, tapi dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin kita harus bisa berusaha untuk legowo ya atas segala sikap orang. Tapi di lain kesempatan juga kadang kita perlu juga untuk mungkin sedikit menegur ya Bu kalau ada yang di luar batas gitu kan. Apalagi sebagai PM gitu kan, atau sebagai manajer. Saya sendiri masih terus belajar. Pasti teman-teman juga kita sama-sama berproses. Mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu. Pokoknya ini menurut saya banyak banget pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bareng nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Ayo. Foto. Oke. Gak dapat honor nanti. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ayo Mbak Nadia ditunggu. Ustadz Haris. Ya, bentar. Ayo yang mau buka dulu ditunggu. Nah. Ada lagi, Mbak Erna? Yani. Eksisna, oke, Ustadz Tigo. Bentar ya, kita tunggu lagi yang lain dulu. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3, senyum semua. Lagi, Kang Erik belum fokus fotonya. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.